Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ketua DPP PKB yang usul nama koalisi Anies Caimin ya menjadi koalisi PBNU. Semakin sakit hati tuh yang di sana begitu ya. Kenapa koalisi PBNU? Ada apa begitu kan ya? Karena melihat potensi dari Caimin dan Anies Baswedan itu sudah begitu ya memperlihatkan bahwa Anies Caimin ini menjadi warga seolah-olah menjadi sesuatu pandangan dari warga Nahdliyin di situ begitu ya. Maka dari ketua DPP mengatakan wah ini koalisi PBNU ini sangat menarik begitu kan. Apakah ini menyindir Gus Yahya atau ingin menyindir siapa begitu kan? Bisa saja begitu. Ada ini DPP PKB ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Dan bahkan dari para ulama Kiai Jawa Timur begitu kan memberikan satu statement bahwa ya kita harus dukung bersama-sama Anies Caimin ini begitu ya. Maka tidak heran begitu para ulama, para kiai banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Ini mungkin Gus Yahya mungkin ada sindiran atau apa begitu tapi nggak tahu begitu wallahualam. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Ketua DPP PKB usul nama koalisi Caimin koalisi PBNU. Wow, cocok koalisi perubahan Nusantara. Cocok begitu kan ya, koalisi perubahan Nusantara ya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu ya. PBNU orang-orang menyikat seperti itu begitu, tambah mancak-mancak di sana begitu. Siapa mereka begitu? Ya pastinya ada yang sakit hati mereka begitu kan, ada yang lagi panik mereka begitu ya. Masyarakat sudah tahu siapa mereka begitu. Bahkan ini ya meledek Gus Yahya dan Gus Yakut ya. Ya nggak tahu sih sebenarnya begitu. Dan pada hakikatnya ya orang-orang seperti itu saya kira inilah demokrasi kita begitu ya. Makin kepanasan gedung sebelah. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, undang-undang sangat cocok pas begitu. Koalisi Perubahan Nusantara ya. Ini menarik begitu, koalisi Perubahan Nusantara itu seakan-akan ada gebrakan baru begitu kan ya di koalisi Anies Baswedan ini begitu ya. Bahkan ini kejar sebelah ya, koalisi kebelet aja karena satu kebelet nyapres, yang satunya kebelet jadi cawapres. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan di satu sisi melihat dari perkembangan politik ya sah-sah aja begitu, mau apapun begitu ya. Bahkan teringat cerita teman ada orang yang ngebet jadi cawapres ya, Anies Baswedan, sampai uring-uring di keluarga, tapi malah Caimin yang dipilih sebagai cawapres. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk kayak bocil bawa-bawa nama almarhum bapaknya. Ingin sekali aku hibur dia, tapi aku takut nama dan alamatnya. Siapa mereka? Wallahualam siapa saya nggak tahu begitu ya. Tetapi yang jelas melihat dari perkembangan politik hari ini sangat dinamis begitu ya. Bahkan ini menjadi penentu bahwa apakah ini nanti ada koalisi perubahan Nusantara atau PBNU begitu ya. Bisa saja begitu kan, cocok koalisinya begitu, katanya begitu ya. Tapi tunggu saja apakah yang sebelah itu ada kepanasan atau apa begitu. Kita tunggu saja begitu ya. Orang akan menafsirkan seperti itu, tetapi inilah demokrasi kita, harus hargai itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ketua DPP PKB usul nama koalisi Anies Caimin ya koalisi PBNU. Wow, sangat menarik begitu ya. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengusulkan nama kerja begitu ya sama partai pendukung bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar ya Caimin dengan sebutan koalisi PBNU. Kenapa begitu kan? Ia mengatakan kedua sosok ini memiliki komitmen kuat terhadap PBNU begitu. Bisa saja begitu kan ya. Apa yang disebutkan oleh netizen begitu, koalisi perubahan Nusantara. Jadi menarik begitu kan ya. Apakah ini ngeledek mereka begitu? Saya tidak tahu begitu kan ya. Tetapi yang jelas ini secara demokrasi ya sah-sah aja begitu ya. Bahkan saya mengusulkan nama koalisi Nasdem PKB ya koalisi PBNU, koalisi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 1945, kata Lukmanul ya saat dikonfirmasi. Bahkan Lukmanul mengatakan dua tokoh ini memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945. Anies dan Caimin disebut sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI. Betul begitu. Apa yang selama ini dituduhkan kepada Anies Baswedan intoleran, tidak
tidak becus dan sebagainya, politik identitas, tapi nyatanya hanya sebagai slogan saja begitu kan ya. Kenapa? Karena tidak terbukti hari ini begitu kan. Bayangkan di DKI Jakarta katanya jadi Syariah kedua, tapi tiba-tiba Anies Baswedan ada kemajuan luar biasa di situ begitu ya. Apalagi terkait dengan ya saudara-saudara kita non muslim di situ begitu ya. Kenapa saya mengusulkan nama koalisi baru? Karena pasangan Anies Gus Muhaimin Amin keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara ya. Akankah PBNU akan mendukungnya begitu kan? Ya, pasti akan bertentangan karena nama itu sama begitu kan ya. Kalau koalisi perubahan Nusantara begitu, koalisi perubahan Nusantara bisa saja disingkat PBNU begitu ya. Ya, wallahualam, kita tunggu saja bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu ya. Bahkan komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewancanakan khilafah ya, maupun negara federal ya, juga komitmen terhadap Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Bahkan Lukmanul Hakim menyebutkan jika disetujui nama koalisi tersebut maka akan menepis anggapan ya bahwa Anies yang seolah-olah pro khilafah ya, menurutnya nama koalisi itu akan menjawab keraguan dari masyarakat itu. Bahkan jika disetujui nama koalisi Anies Gus Muhaimin nantinya koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini ya sanksi begitu ya, sanksi begitu ya, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah katanya begitu. Saya kira apa yang dituduhkan kepada Anies Baswedan sejak dulu begitu yang ada di DKI Jakarta begitu ya, bahkan di satu sisi wah kurang apa coba di Jakarta, intoleran sudah begitu ya, gagal intoleran, politik identitas, gagal politik identitas, gubernur tidak becus, gagal mengatakan gubernur tidak becus, ada gubernur Yaman, gubernur pribumi dan sebagainya begitu, non pribumi dan sebagainya. Banyak yang dituduhkan kepada Anies Baswedan selama ini begitu, tapi nyatanya sampai hari ini tidak terbukti begitu kan ya. Justru Anies Baswedan memberikan satu kenyataan bahwa inilah ya yang dirasakan non muslim kita, saudara-saudara kita di situ begitu. Apakah dicap sebagai intoleran? Terbantahkan dengan adanya itu begitu ya. Bahkan ya ia berharap nama koalisi itu akan disetujui oleh banyak pihak. Menurutnya Anies dan Caimin adalah tokoh yang akan mengawal kepentingan nasional, bukan kelompok semata. Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar. Anies Gus Imin adalah tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komit terhadap NKRI ya. Komit terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional. National interest ya pungkasnya. Iya betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dari perkembangan Anies Baswedan yang dituduhkan selama ini tidak terbukti sama sekali begitu ya. Dan bahkan masyarakat lebih antusias sekali mendukung Anies Caimin di situ begitu. Apalagi ada koalisi ya Anies PBNU begitu ya. Anies Caimin PBNU begitu ya. Bisa saja koalisi perubahan ya Nusantara. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.